Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Menpar sebut budaya jadi daya tarik baru wisata. Buntut penyiraman air keras aktivis Kontras, Kabais TNI mundur dari jabatannya. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, wisatawan khususnya mancanegara kini semakin tertarik untuk terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat dan memahami nilai-nilai budaya lokal. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana saat menghadiri pameran tunggal Rektor Institut Seni Indonesia ISI Bali, Profesor Wayan Kut Atnyane di panggung terbuka Rete Mandala, ISI Bali. Dalam kunjungan kerjanya di Bali pada Rabu 25 Maret 2026, Menpar sempat meninjau langsung pameran bertajuk Parama Paraga yang menampilkan perjalanan 20 tahun seni lukis kontemporer Prof. Kun Adnyane. Dalam sambutannya, Menpar menyoroti perubahan tren pariwisata global. Menurutnya, pariwisata kini tidak lagi sekedar mencari destinasi tetapi juga pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna. Tren tersebut sejalan dengan Indonesia Tourism Outlook 2025-2026 yang menempatkan cultural immersion sebagai salah satu arah utama pariwisata. Wisatawan khususnya mancanegara kini semakin tertarik untuk terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat dan memahami nilai-nilai budaya lokal. Menurutnya, kondisi ini membuat ruang-ruang kreatif berbasis budaya menjadi semakin penting dalam memperkuat daya tarik destinasi, termasuk Bali sebagai destinasi kelas dunia. Kami memetakan 6 tren utama pariwisata dan salah satu yang paling unggul adalah cultural immersion. Kecenderungan wisatawan untuk terlibat langsung dengan kehidupan masyarakat, memahami nilai, serta mengalami budaya secara lebih utuh. Terjadi pergeseran menuju pengalaman yang lebih kontekstual dan menarik. Wisatawan mancanegara khususnya semakin menempatkan interaksi sosial dan pembelajaran lintas budaya sebagai bagian penting dari perjalanan mereka. Karena itu, ruang-ruang kreatif yang menghadirkan budaya secara hidup menjadi semakin penting dalam memperkuat daya tarik destinasi. Widianti juga mengapresiasi peran ISI Bali sebagai institusi pendidikan seni yang memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem pariwisata. Ia menilai kontribusi Sivitas Akademika dan alumni ISI Bali telah memperkaya berbagai ajang seni budaya bergengsi baik di tingkat lokal maupun nasional. Ari Wiratmaja, Bali TV. Sementara itu, konflik yang terus memanas di Timur Tengah mulai berdampak langsung pada sektor pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata mencatat 377 penerbangan dari kawasan tersebut batal, membuat sekitar 50.000 penumpang gagal datang ke Indonesia. Di tengah tensi konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat, sektor pariwisata Indonesia mulai bersiap menghadapi potensi guncangan. Meski kondisi di Bali saat ini masih relatif stabil, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkapkan bahwa lonjakan kunjungan wisatawan ke Bali masih terjadi berkat momentum libur panjang, Hari Raya Nyepi, dan Idul Fitri 2026. Kunjungan tersebut bahkan tercatat meningkat sekitar 3,5% dibanding periode sebelumnya. Namun di balik tren positif itu, sinyal tekanan eksternal mulai muncul. Dalam kunjungan kerjanya di Bali pada Rabu 25 Maret 2026, Menpar mengungkapkan ratusan penerbangan dari kawasan Timur Tengah terpaksa dibatalkan, yaitu sekitar 377 penerbangan dan berdampak pada kurang lebih 50.000 penumpang yang tidak bisa datang ke Indonesia.
Tidak hanya ke Bali, tetapi juga ke Jakarta dan destinasi lainnya. Situasi ini dinilai sebagai peringatan dini bagi sektor pariwisata nasional. Pemerintah kini tengah mengkaji apakah gangguan ini bersifat sementara atau berpotensi menjadi krisis berkepanjangan, terutama jika eskalasi konflik terus berlanjut. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mulai menyiapkan skenario alternatif. Di sisi lain, strategi pariwisata juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Timur Tengah. Pemerintah akan memperkuat konektivitas dengan negara-negara terdekat sekaligus membuka lebih banyak rute langsung ke pasar Eropa. Tak hanya itu, promosi lintas batas dan penguatan event internasional juga disiapkan sebagai plan B untuk menjaga arus kunjungan tetap stabil. Sementara itu, Ketua PRI Bali, Profesor Dr. Insinyur Cokorda Oko Arda Ardana Sukawati Cok Aceh, tensi konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat tidak hanya dirasakan di Bali dan Indonesia, namun juga di berbagai negara tetangga termasuk Thailand dan berimbas terhadap sektor pariwisata. Menurut Cok Aceh, pada musim libur panjang tahun ini, diprediksi mengalami penurunan hingga 20% kedatangan khususnya untuk Middle East. Melihat penurunan daripada kedatangan kita baru sekitar 20% sudah pasti betul, terutama yang hubnya di Middle East. Ya, kita masih mohon dengan Bu Menteri juga menyampaikan kalau misalnya nanti rutenya nanti tidak lagi di Middle East, mungkin kita pakai Taiwan atau tempat-tempat yang sebelumnya, Singapura dan lain sebagainya. Memang konsekuensinya pasti rutenya akan lebih jauh dan menimbulkan biaya yang lebih tinggi bagi penerbangan. Ya, oleh sebab itu kami pikir ada hal kewenangan yang bisa pemerintah Indonesia dalam hal ini bisa ikut membantu. Saya kira ini bisa dibantu situasi sekarang ini biar tidak kondisi pariwisata kita terpuruk. Momentum positif turut didukung oleh predikat Bali sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor tahun 2026 yang dinilai mampu menjaga citra Pulau Dewata di mata wisatawan global. Serta yang terpenting adalah memastikan Bali dan Indonesia tetap dipersepsikan aman dan menarik. Meskipun ada gejolak global, dengan berbagai langkah tersebut pemerintah berharap sektor pariwisata tetap resilient menghadapi dinamika global yang tak menentu. Ari Wiratmaja, Bali TV. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menghadiri pameran tunggal Rektor Institut Seni Indonesia ISI Bali, Profesor Wayan Kun Atnyane, di panggung terbuka Rete Mandala ISI Bali, Rabu 25 Maret 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari pembukaan agenda seni akademik kalangan Widya Mahardika kelima. Dalam kunjungannya, Menpar meninjau langsung pameran retrospektif bertajuk Parama Paraga yang menampilkan perjalanan artistik panjang Prof. Kun Atnyane. Selain itu, ia juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara ISI Bali dengan Politeknik Pariwisata Bali terkait penguatan Tridharma Perguruan Tinggi. Menpar membuka secara resmi kalangan Widya Mahardika 5 yang menjadi ruang ekspresi bagi sivitas akademika dalam memamerkan karya seni mutakhir. Acara kalangan Widya Mahardika 5 dan pameran tunggal Profesor Wayan Kun Atnyane merupakan kegiatan yang berkontribusi dalam memperkuat daya tarik pariwisata Bali sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya berkelas dunia. Prof. Kun Atnyane menjelaskan bahwa pameran Parama Paraga merupakan refleksi perjalanan kreatif lebih dari 2 dekade. Ia memaknai Parama Paraga sebagai proses keseriusan mendalami dalam berkarya, mulai dari eksplorasi tubuh hingga transformasi menuju bentuk abstrak. Proses panjang tersebut berjalan lebih dari 20 tahun, dari eksplorasi tubuh hingga menjadi komposisi warna yang murni, dengan garis sebagai basis utama. Ia menambahkan, pameran ini juga menjadi bagian dari perhelatan kalangan Widya Mahardika yang mengusung tema Kirtia Jenana Kawitya yang dimaknai sebagai upaya memulihkan pengetahuan luhur melalui kesungguhan proses berkesenian. Sebanyak 88 karya ditampilkan dalam pameran ini yang telah melalui kurasi oleh kurator internasional dan nasional.
pameran akan berlangsung lebih dari 1 bulan hingga awal Mei mendatang. Yang menjadi basis dari keseluruhan riwayat panjang itu adalah eksplorasi tentang garis. Jadi garis yang awalnya berbasis drawing tinta Cina menjadi garis torehan dalam seni lukis abstrak. Jadi ada proses yang panjang, lebih dari 20 tahun, sehingga kami maknai di dalam perhelatan pameran tunggal yang ke-19 ini sebagai pameran retrospektif, sekaligus juga memaknai kalangan Widya Martika yang bertema Kirtia Jenana Kauya, yang artinya memuliakan pengetahuan luhur. Menurut mantan Kepala Dinas Kebudayaan Bali ini, kegiatan ini bukan sekedar pameran, tetapi juga menjadi pesta seni akademika yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk berani tampil di panggung global. Sebab menurutnya pariwisata berbasis budaya adalah fondasi penting dalam memajukan seni dan budaya Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Buntut penyiraman air keras, aktivis kontras Kabais TNI mundur dari jabatannya. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus berubah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, Letjen TNI Yudi Abrimantio resmi melepas jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus yang diduga melibatkan 4 orang anak buahnya. Kepastian itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah pada Rabu 25 Maret. Nama Letjen TNI Yudi Abrimantio mendadak ramai diperbincangkan publik, bukan karena langkah strategis intelijen yang senyap dan presisi, melainkan karena 4 anak buah dari institusi yang ia pimpin diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus.
Akibat dari kasus tersebut, nama Yudi Abrimantio pun ikut terseret dalam pusaran kasus tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan anak buahnya yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Adri Yunus, Yudi Abrimantio pun disebut telah mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais. Informasi itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Aulia Dwi Nasrullah dalam konferensi pers di Mabes TNI Jakarta. Aulia menyebut proses serah terima jabatan Kabais telah dilakukan pada Rabu 25 Maret 2026. Meski begitu, Aulia tak menyebutkan apakah lepas jabatan itu dilakukan karena pencopotan atau mundur atas kemauan sendiri. Aulia juga tak menyebut siapa sosok pengganti Yudi Abrimantio. Di sisi lain, TNI bersama Kementerian Pertahanan menggelar rapat untuk membahas langkah-langkah revitalisasi internal TNI. TNI menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum serta menjaga kehormatan institusi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Aulia menegaskan bahwa TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit. Terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin, berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan, maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Keprajuritan. Sampai tahun 2026, TNI secara konsisten melaksanakan penertiban yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum terhadap prajurit di berbagai jenjang kepangkatan, baik perwira, bintara, maupun tamtama, dengan jenis pelanggaran yang beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal, dan tindak pidana lainnya termasuk penganiayaan. Jadi kami perlu sampaikan di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. Terima kasih. Terima kasih ya. Sebagai informasi, dalam insiden penyerangan terhadap Andri Yunus, 4 orang prajurit dari Satuan Bais TNI yang diduga terlibat saat ini telah diamankan di Puspom TNI untuk menjalani pemeriksaan intensif. Keempat terduga pelaku diketahui berasal dari Matra AL dan AU. Mereka adalah Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Juli Suharto dan Ketut Madias melaporkan. Dampak tidak langsung siklon tropis Narele mulai dirasakan di wilayah Bali. Berdasarkan analisis Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Bali berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai peningkatan tinggi gelombang laut. Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar Kadek Setiawati dalam keterangannya mengungkapkan bahwa tinggi gelombang di Samudra Hindia Selatan Bali diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini juga berpotensi meluas ke sejumlah perairan strategis seperti Selat Badung, Selat Bali, bagian selatan, dan Selat Lombok bagian selatan. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaharuan informasi cuaca dan peringatan dini mengingat dinamika atmosfer masih sangat aktif. Sementara itu, siklon tropis Narela terpantau masih aktif di Samudra Hindia Selatan wilayah Indonesia dan berpotensi menguat menjadi badai kategori 3. Siklon kategori ini tergolong badai kuat dengan kecepatan angin mencapai 118 hingga 159 km per jam yang dapat merusak bangunan, merobohkan pohon, hingga memicu gelombang laut tinggi. BMKG mencatat, Narele berkembang dari bibit siklon tropis 96P sejak 17 Maret 2026 dan mulai masuk wilayah pemantauan TCWC Jakarta pada 21 Maret 2026, per Rabu pagi.
Sistem ini berada di selatan Nusa Tenggara Timur dan bergerak ke arah barat daya dengan kecenderungan menguat. Selain Bali, dampak hujan sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Adapun peningkatan gelombang laut diperkirakan terjadi di sejumlah perairan Indonesia termasuk Laut Sawu, Laut Arafura, bagian barat serta Samudra Hindia Selatan, Jawa Timur hingga NTT. Masyarakat diimbau tetap waspada dan menyesuaikan aktivitas, terutama yang berkaitan dengan perjalanan laut dan kegiatan di luar ruangan guna menghindari resiko akibat cuaca ekstrim. Tim Liputan Bali TV. Beralih ke informasi pendidikan, pemirsa, upaya menghambat pengadilan negeri dalam melakukan eksekusi terhadap objek yang telah memiliki keputusan hukum tetap masih sering terjadi. Masalah tersebut diangkat dalam disertasi dari anak Agung Alit Wiraputra yang diuji dalam sidang ujian terbuka promosi doktor di Gedung Pasca Sarjana Unwar pada Kamis 26 Maret 2026. Dalam ujian terbuka dan promosi doktor tersebut, Promovendus Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra mempertahankan disertasinya yang berjudul Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Putusan Perkara Perdata yang berlandaskan keadilan dan kepastian hukum. Promosi doktor tersebut diuji oleh 9 penguji baik internal maupun eksternal Unwar. Promovendus Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra menjelaskan disertasi ini dilatar belakangi kegalauan pihaknya atas banyaknya kegagalan eksekusi dari pengadilan negeri terhadap suatu objek yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Upaya menghambat bahkan membatalkan eksekusi itu dipengaruhi banyak faktor, salah satunya faktor sosial, di mana eksekusi seringkali diwarnai dengan pengerahan massa oleh pihak yang kalah untuk membatalkan proses eksekusi. Terhambatnya proses eksekusi ini membuat kepastian hukum makin tidak ada. Oleh karena itu, Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra mengusulkan adanya reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum khususnya terkait eksekusi putusan perkara perdata. Ia mengusulkan agar DPR RI dan MA membentuk undang-undang khusus terkait eksekusi termasuk membentuk lembaga khusus yang menangani masalah eksekusi. Selama ini eksekusi masih menggunakan aturan lama yang tidak lagi relevan. Kadang-kadang eksekusi ini yang memang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan perangkatnya jurusita dan panitera, tetapi pelaksanaan di lapangannya memang mengalami suatu hambatan yang luar biasa karena banyak faktor sosiologis, faktor termasuk faktor budaya hukum tersebut. Kadang-kadang budaya di masyarakat ikut mencampuri pelaksanaan eksekusi. Maka itu pentingnya dibuat undang-undang baru yang khusus mengatur tersebut sehingga bisa mengatasi pelaksanaan eksekusi dengan baik dan benar dan dengan biaya murah. Sementara Rektor Unwar Profesor Igede Suranaya Pandit dan Dekan Fakultas Pasca Sarjana Unwar Profesor Niluh Made Mahendrawati mengatakan penelitian ini betul-betul original dan mewakili keresahan masyarakat. Saran-saran dalam disertasi ini sangat berguna untuk pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Disidangkan melalui promosi doktor merupakan doktor yang ke-27. Berarti saat ini Fakultas Pasca Sarjana sudah melahirkan 27 orang doktor ya, di program studi doktor ilmu hukum. Ini tentunya akan membawa vibrasi, akan membawa nuansa akademik yang sangat luar biasa. Ya. Eksekusi putusan perkara, khususnya perkara perdata itu betul-betul implementasi asas atau prinsip keadilan itu dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang baik di mata hukum. Dalam kesimpulan, Anak Agung Alit Wiraputra menyatakan perlunya pembentukan Undang-Undang Eksekusi Perdata Nasional yang komprehensif dan terintegrasi. Penegasan batas waktu pelaksanaan eksekusi guna menjamin kepastian hukum, standarisasi prosedur teknis, pembentukan unit khusus pelaksana eksekusi berbasis digital. Setelah sidang, para penguji menyatakan Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra lulus dengan nilai 95,5 predikat dengan pujian. Riase, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi WNA korban pembunuhan baru 3 hari tinggal di vilanya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Emco, cat kayu dan besi. Puniki kemardiang disampun anake alit nek kuning. Mentatah kalah kebos, mepandes utawi mesangin, drama antar ketua banyak Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya balik ke lokah kedua negara Sami seantukan taksu. Pemirsa, jajaran Polres Badung terus melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan terhadap RP, seorang warga asing asal Belanda. Hasil penyelidikan dan keterangan saksi-saksi diketahui baru 3 hari tinggal di villa wilayah Banjar Anyar Kelot Kerobokan Kuta Utara. Sementara korban tinggal menetap di Bali sejak 2024. Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba mengungkapkan terkait motif dalam perkara ini pihaknya masih melakukan pendalaman, baik dari keterangan para saksi dan olah TKP. Dari keterangan teman dekat korban, PL menyampaikan pelakunya 2 orang, serta apakah adanya dialog antara pelaku dengan korban masih ditelusuri kepolisian. Hasil penyelidikan awal, korban pertama kali ke Bali pada 2022. Setelah beberapa kali keluar masuk Bali pada 2024 sampai saat ini, korban menetap di Bali. Untuk kegiatan korban sendiri berdasarkan informasi diperoleh petugas berkaitan dengan beberapa usaha. Untuk motif dalam perkara ini, kami sedang melakukan pendalaman dari keterangan para saksi, kemudian penyelidikan di lapangan untuk mengaitkan, sehingga nanti kami harapkan motif daripada kejahatan ini dapat kita ungkap. Terkait dengan keberadaan korban ke Bali, berdasarkan informasi, korban pernah datang ke Bali ini sekitar tahun 2022. Kemudian beberapa kali juga keluar masuk Bali, dan di tahun 2024 sampai saat ini menetap. Dan untuk kegiatan korban, berdasarkan informasi ada berkaitan dengan beberapa usaha atau bisnis. Korban ini tinggal di villa Kurang lebih 3 harian. 3 harian dari sejak sebelum kejadian. Ditambahkan saat ini telah ada 5 saksi sudah dimintai keterangan, yaitu PL,
warga yang tinggal di sekitar TKP serta orang yang saat kejadian sempat melintas. Terkait peristiwa ini, membuat PL sedikit syok karena prosesnya sangat cepat. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian korban bersama PI jalan-jalan sambil bawa 2 ekor anjing sekaligus mengecek token listrik berada di ujung villa nomor 1. Setelah mengecek token, korban jalan dan setibanya di depan villa nomor 1, para pelaku langsung menyerangnya. Sementara itu korban tinggal di villa nomor 3. Sejauh ini untuk pemeriksaan terhadap para saksi sudah kita lakukan terhadap 5 saksi. Dan ini mungkin akan berkembang kepada saksi-saksi lainnya. Dari saksi, dalam hal ini teman dekat korban yang pada saat kejadian itu berlangsung, menyampaikan bahwa pelaku adalah 2 orang. Untuk ciri-ciri, apakah dia itu warga negara asing ataupun lokal, masih kami dalami. Rai Suwantaro, Bali TV. Kericuhan terjadi di Jalan Pantai Kute terjadi Rabu 25 Maret 2026 dini hari. Sejumlah orang yang diduga debt collector menghadang mobil dikendarai pria asal Malang, Jawa Timur. Pelaku mengeroyok korban dan merusak mobil. Terkait kejadian ini, pihak kepolisian menangkap 2 pelaku. Hasil tes urin, salah satu diketahui positif mengkonsumsi narkoba. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Gede Adi Saputra Jaya dalam rilisnya menjelaskan kasus tersebut terjadi pukul 01.30 WITA. 2 pelaku yakni LG alias Arif, 29 tahun asal Yogyakarta, dan ON alias Mesak, 29 tahun asal NTT. Sementara korbannya berinisial AY, pria 48 tahun asal Malang. Dalam keterangan istri korban, TW, mobilnya sempat menyerempet kendaraan taksi di pertokoan Kuta Square. Namun korban tetap melanjutkan perjalanan menuju Pantai Kute. Sesampainya di jalan Pantai Kute ada orang meneriakinya maling. Selanjutnya kendaraan korban dihadang oleh mobil taksi. Pada saat itulah ada beberapa orang langsung memukul mobil korban menggunakan tangan, kunci roda dan melempar kaca dengan batu. Korban dipukul oleh beberapa orang dan beberapa saat kemudian datang satpam yang berusaha melakukan pengamanan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet di leher kiri dan tangan kanan. Sedangkan kondisi bodi mobilnya penyok, kaca pecah, dan 4 bannya kempes. Setelah menerima laporan kejadian itu, anggota Polsek Kute langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya 2 pelaku berhasil ditangkap. Dilakukan tes urin, pelaku Arif positif konsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi. Sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Rai Suwantaro, Bali TV. Celukan bawang layani arus balik lebaran dan kapal pesiar internasional. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon.
bersiaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, di tengah momentum arus balik angkutan laut Lebaran 1447 Hijriah, Pelabuhan Celukan Bawang tetap mengoptimalkan pelayanan dengan melayani aktivitas penumpang sekaligus kunjungan kapal pesiar internasional. Rabu 25 Maret 2026 kemarin, Pelabuhan Celukan Bawang menerima kunjungan kapal pesiar MV Seven Seas Mariner yang membawa 627 wisatawan mancanegara serta 456 awak kapal untuk kegiatan wisata. Kunjungan ini merupakan bagian dari total 19 rencana kunjungan kapal pesiar sepanjang tahun 2026 di Pelabuhan Celukan Bawang. Di sisi lain, aktivitas arus balik juga didukung oleh operasional kapal perintis. Kapal KM Sabuk Nusantara 74 telah mengangkut 210 penumpang asal Sapeken 24 Maret 2026. Selanjutnya, KM Sabuk Nusantara 51 dijadwalkan sandar di Pelabuhan Celukan Bawang pada 28 Maret dan 2 April 2026. General Manager Pelindo Cabang Celukan Bawang, Muhammad Imron menyampaikan bahwa pihaknya memastikan seluruh layanan berjalan optimal dalam 2 momentum sekaligus. Sementara itu, Kepala KSOP Celukan Bawang, Taufikur Rahman menegaskan pengawasan terus diperkuat selama periode angkutan Lebaran. Kegiatan mudik dari Pelabuhan Celukan Bawang menuju Pulau Raas dengan menggunakan 2 kapal negara. 1 kapal negara Nusa Penida milik Disna Benua dengan kapasitas 180 orang dan 1 kapal dari PLP Tanjung Perak Surabaya dengan kapasitas 100 orang. Semuanya berjalan lancar dan sudah diberangkatkan. Semoga para pemudik sampai di tujuan dan selamat. Adapun pada saat ini juga terdapat kurang lebih 44 calon pemudik yang tidak bisa diangkut akan dikarenakan para pemudik itu atau calon penumpang belum mempunyai tiket. Ia menambahkan, KSOP Celukan Bawang bersama seluruh instansi terkait terus memperkuat pengawasan dan koordinasi guna memastikan keselamatan pelayaran serta kelancaran arus balik penumpang. Yasri Yuli, Bali TV. Sementara itu, para pemudik yang telah kembali ke Jakarta menggunakan transportasi bus di Terminal Kalideres Jakarta Barat terus berdatangan yang didominasi penumpang dari Jawa Tengah hingga Sumatera. Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengatakan sejak dini hari hingga pagi tadi, jumlah penumpang yang tiba mencapai 1.700 penumpang jika dibandingkan hari kemarin. Nur Prasetyo memprediksi kepadatan penumpang jatuh di tanggal 27 Maret 2026. Para pemudik yang telah kembali ke Jakarta menggunakan transportasi bus di Terminal Kalideres Jakarta Barat terus berdatangan yang didominasi penumpang dari Jawa Tengah hingga Sumatera. Kepala Terminal Bus Kalideres Nur Prasetyo mengatakan, sejak dini hari hingga pagi tadi, jumlah penumpang yang tiba mencapai 1.700 penumpang jika dibandingkan hari kemarin. Prasetyo menuturkan mayoritas penumpang yang datang ke Jakarta melalui Terminal Kalideres berasal dari wilayah Jawa Tengah, Sumatera, dan Jawa Barat. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, pihaknya telah
melakukan penambahan armada transportasi yang dapat mengangkut penumpang dari Terminal Kalideres ke berbagai tujuan. Untuk penumpang diperkirakan akan terjadi peningkatan dibanding hari sebelumnya. Kalau untuk H+2 kemarin ada sekitar 1.800 penumpang yang datang ke Terminal Bus Kalideres. Per hari ini sudah ada 1.700 penumpang yang datang sejak pukul 2 dini hari sampai dengan pukul 7 dini hari. Diprediksi ada kenaikan sekitar 39% dibanding hari sebelumnya, di mana hari sebelumnya berjumlah 1.800, diperkirakan hari ini akan sampai 2.300 sampai dengan 2.500 penumpang. Pak, untuk armadanya ada berapa sih Pak untuk hari ini? Iya, jenis armada. Ya, untuk hari ini armada memang sudah cukup banyak ya, ada sekitar 40 sampai 50 armada. Dan itu akan selalu bertambah. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang datang di malam hari, kita juga sudah bekerja sama dengan Transjakarta untuk angkutan malam harinya, di mana angkutan malam hari yang beroperasi sejak pukul 12 sampai 05 itu di 2 jam pertama itu ada penambahan sekitar 5 sampai 10 armada. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada Jumat lusa, sebab penumpang akan dapat beristirahat pada hari Sabtu dan Minggu, karena Senin mereka sudah bisa kembali bekerja dengan normal seperti biasa. Dari Jakarta, Dwi Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, tetaplah bersama Seputar Bali. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balung, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Star, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki 4. Nganggen sampian kusung medulang lindung waspanik dengan bombayu kan ora vertikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba.
Pemirsa, Pura Tambangan Badung merupakan salah satu pura tua yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi di Bali. Pura ini terletak di pusat kota Denpasar, tepatnya di Banjar Pemedilan Krandan, Desa Pemecutan. Menurut pengelingsir Puri Agung Pemecutan Anak Agung Murah Ketut Parwo, Pura Tambangan Badung diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-15 Masehi, bahkan sebelum Anglurah Pemecutan pertama berkuasa. Dalam perjalanan sejarahnya, pura ini kemudian diperluas dan dipugar oleh Raja Badung ketiga, Batara Sakti pada abad ke-16 Masehi. Penataan pura ini dilakukan setelah beliau menerima wahyu dari Ida Betari Danu untuk membangun wilayah Badung atau Badung. Secara keseluruhan, areal pura ini memiliki luas sekitar 2 hektar dan terbagi menjadi 3 mandala. Di mandala pertama, yang berada di bagian depan, terdapat 2 buah meriam yang menghiasi Candi Bentar, sebutan Gora dan Gori. Memasuki mandala kedua terdapat bangunan terbuka berupa wantilan yang difungsikan untuk berbagai kegiatan upacara. Sementara itu pada utama mandala yang merupakan area paling sakral dan luas berdiri berbagai pelinggih utama dengan susunan yang tertata rapi sesuai fungsi dan kedudukannya. Memasuki area ini terdapat candi kurung yang unik, dihiasi arca penjaga yang dikenal sebagai arca jaksa dan jaksi. Keunikan lain dari pura ini adalah adanya 2 pemedalan, yakni pemedalan Siwa Dalem Tambangan Badung di sisi timur dan pemedalan Ida Betari Durga di sisi barat. Di utama mandala terdapat pelinggih yang ibu candi yang memiliki struktur menyerupai candi dan di dalamnya terdapat 2 buah lingga. Pelinggih utama pura ini adalah pelinggih Luhur Kaler atau Anglayang yang merupakan stana Ida Betara Siwa di Gunung Agung, Batur, dan Gunung Jati. Bentuknya menyerupai padmasana yang dihiasi bedawang nala dan naga. Di sisi lain terdapat pula Gedong Dalem Tambangan Badung sebagai stana Siwa Dalem dan Ratu Murah Ratu Agung Kiwo Tengen. Di utama mandala juga terdapat pesanggerahan agung yang menjadi penghayatan ke sejumlah pura besar di Bali seperti Pura Sakenan, Pura Uluwatu, Pura Batu Karu, Pura Besakih, dan Pura Batur. Peragam pelinggih yang ibu juga menghiasi area ini, diantaranya yang Ibu Agung, Ibu Meranggi, Ibu Murah, Ibu Jembrana, hingga Ibu Pasek Agung dan Ibu Sari. Selain itu terdapat pula berbagai balai pelengkap seperti Balai Semanggen, Balai Prasanak, Balai Pengangten, Balai Gajah, Balai Pamiodalan, hingga Paragan dan Lumbung. Di sisi utara pura terdapat pelebahan yang menjadi stana atau Ayu Saren Taman yang berkaitan dengan manifestasi Ratu Ayu, Mas Meketel, Ratu Mas Meroronce, serta Betari Gayatri dan Betari Gangga. Tambang Badung ini mempunyai 3 makna. Tambang yang berarti ikatan, itu tali persaudaraan yang mengikat kita, tidak bisa lepas dari leluhur. Yang kedua, tambang itu sebagai sumber daya, sumber dari kekuatan kita, sumber dari pengetahuan kita. Di zaman sekarang tanpa ada pengetahuan seperti itu, kita akan terlena, kita akan tertinggal atas perkembangan zaman. Makanya tetaplah jaga ikatan itu. Dan yang terakhir, tambang sebagai sumber kehidupan. Tambang di sana kan ada tambang tempat tirta. Tirta itulah, dengan tirta kita percikkan kepada penjungsung, kepada manusia di hiduplah melihatnya di bumi ini dengan penuh rasa terima kasih. Piodalan di Pura Tambangan Badung dilaksanakan setiap 210 hari sekali berdasarkan perhitungan Pancawara, Saptawara, dan Paukon, tepatnya pada Werespatik Wuku Sungsang yang bertepatan dengan Sugian Jawa. Selain itu terdapat pula piodalan tahunan yang dilaksanakan saat Purnamaning Kapat atau Ngapat serta Purnamaning Kedasa setiap bulan April. Dengan nilai sejarah, arsitektur, dan spiritual yang tinggi, Pura Tambangan Badung menjadi salah satu warisan penting yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat hingga saat ini. Hendra, Bali TV. Upaya menumbuhkan bibit atlet tenis meja secara berjenjang di Kabupaten Buleleng terus dilakukan oleh Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Buleleng. Pembinaan ini menyasar atlet mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMA, serta dari kategori pemula hingga senior.
Hal tersebut disampaikan Ketua PT MSI Buleleng, Made Lestariana, dalam kejuaraan tenis meja yang digelar di gedung PT MSI KONI Buleleng kemarin. Menurut Made Lestariana, para atlet pelajar yang tampil dalam kejuaraan menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dari segi teknik maupun pola permainan terjadi peningkatan signifikan sehingga pertandingan berlangsung ketat dan berimbang. Meski demikian, faktor keberuntungan turut menjadi penentu dalam setiap laga. Tahun ke tahun, saya amati tadi permainan para pelajar itu kualitasnya sudah sangat meningkat pesat. Dan tentunya ini merupakan harapan bagi kita Buleleng dan Bali untuk ke depan bisa menjaga prestasi yang telah diraih pada PON kemarin. Sementara itu, pasangan ganda campuran asal Buleleng, Nindi dan Brian, mengaku telah melakukan persiapan matang sebelum mengikuti kejuaraan. Meski harus puas di posisi kedua, keduanya tetap bangga dengan pencapaian tersebut. Terbiasa bermain di nomor tunggal, keduanya mengaku tidak kesulitan saat dipasangkan di nomor ganda. Dengan komunikasi menjadi kunci utama dalam pertandingan. Kebanyakan tunggal, karena kalau main tunggal itu rasanya lebih los daripada main berpasangan karena takut mati karena kesalahan temennya. Kejuaraan tenis meja dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Singaraja ke-422 ini juga dimeriahkan dengan pertandingan antar instansi di Kabupaten Buleleng. Kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial sekaligus meningkatkan prestasi tenis meja di daerah. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.